Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, Dia akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba memohon kepadamu, ya Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini akan saya sampaikan terdapat di dalam Imamat pasal yang ke-26. Kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang berkat dan kutuk. Dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, jika umat Tuhan mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan mereka, pribadi mereka, bahkan kota, negara di mana mereka berada akan diberkati oleh Tuhan ketika mereka taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Tetapi sebaliknya, di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, jika mereka menolak perintah-perintah Tuhan, tidak mau melakukan perintah-perintah Tuhan, dan hati mereka muak mendengar peraturan-peraturan Tuhan, dan mereka tidak melakukan segala perintahku dan mengingkari perjanjian Tuhan, maka dalam ayat yang ke-16, firman Allah berkata, Tuhan akan mendatangkan kepada mereka kekejutan. Tuhan akan memberikan kepada mereka batuk kering serta demam yang membuat mata mereka rusak dan jiwa mereka merana. Mereka akan menabur benih tetapi akan mendapatkan kesia-siaan karena hasilnya akan habis dimakan oleh musuh-musuh mereka. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, terlebih khusus pada hari-hari ini, memang ada penyakit, ada penderitaan yang terjadi karena Tuhan yang menghendaki, bukan karena dosa umat manusia atau dosa kota atau bangsa di mana umat Tuhan berada, tetapi karena memang Tuhan mengizinkan itu terjadi. Contohnya ada seorang yang dilahirkan buta, bukan anak itu yang berdosa dan orang tuanya yang berdosa sehingga dia lahir buta, tetapi memang Tuhan akan dipermuliakan melalui pergumulannya, melalui kebutaannya. Ketika dia melihat, akhirnya Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Tetapi ada penderitaan, ada sakit penyakit yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya oleh karena dosa. Seperti yang firman Tuhan sampaikan, ketika umat Tuhan menolak ketetapan-ketetapan Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan peraturan-peraturan Tuhan, tidak mau melakukan segala perintah Tuhan, mengingkari perjanjian Tuhan dengan umatnya, maka firman Allah berkata, Tuhan akan mendatangkan kekejutan atas mereka, batuk kering serta demam yang membuat mata mereka rusak dan jiwa mereka merana. Mereka akan menabur benih dengan sia-sia karena mereka bukan menikmatinya tetapi orang lain yang menikmati. Ini merupakan firman Allah dan tentu kita harus bertobat. Kalau kita mengalami penderitaan, pencobaan akibat dosa yang kita lakukan, maka kita harus bertobat, datang kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil, Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Dan jangan takut, jangan khawatir, karena Allah kita Allah yang penuh dengan kasih. Sebagaimana dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, jika umatnya yang atasnya namanya disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahnya, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Allah akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini janji Tuhan. Ketika kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, Tuhan akan mengampuni dan memulihkan kita. Bukan hanya kita, tetapi kota, daerah, bahkan negara di mana kita tinggal akan dipulihkan oleh Tuhan ketika terjadi pertobatan massal. Banyak orang datang kepada Tuhan, bangsa ini datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan bangsa kita Indonesia yang kita cintai. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus tertanam dalam hati kita untuk kita terus taat akan perintah Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan kita melawan Tuhan, jangan melawan perintah-perintahnya, karena ada konsekuensi. Kalau melawan akan ada kutuk, tetapi kalau kita taat akan ada berkat yang menyertai kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Shalom.